Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Devina Fitri Gunawan dari kelas 2B Pendidikan Jasmani, NPM 192191060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu kurikulum dan apa itu pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh beberapa pakar-pakar ahli dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu dan sampai dewasa ini. Tafsiran tentang pengertian maupun tentang definisi kurikulum tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan menurut pandangan dari pakar yang bersangkutan. Awalnya istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurikul, kurir atau pelari, dan kurer artinya ditempuh atau harus berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari, mengambil makna yang terkandung dari rumusan tersebut. Kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum sebagai proses pendidikan harus mencakup: yang pertama, sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. Yang kedua, yaitu pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Yang ketiga adalah program belajar atau plan for learning untuk siswa. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah hasil belajar yang diharapkan. Sebuah kurikulum tidak hanya sekedar instruksi pembelajaran yang disusun oleh pemerintah untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Sinclair atau 2003 menegaskan bahwa kurikulum yang baik adalah memberi keleluasan bagi sekolah untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik sesuai tuntutan lingkungan masyarakatnya. Jadi menurut Sinclair 2003 menegaskan bahwa sekolah-sekolah tidak ditegaskan untuk memakai kurikulum tersebut, tapi dibebaskan dengan keleluasaan bagi sekolah untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik tersebut di dalam lingkungan masyarakatnya. Dan juga ada istilah menurut beberapa ahli tentang apa itu pengertian kurikulum. Yang pertama itu adalah menurut Crow and Crow, kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Dan yang kedua itu adalah menurut ahli Dr. Anas Cece Wijaya dan kawan-kawan, mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Dan yang terakhir adalah menurut para ahli dari Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks pembelajaran, dalam konteks belajar mengajar di sekolah. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Dari sudut pandang siswa, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Abidin 2012, pembelajaran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga siswa dapat mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Rancangan pembelajaran atau desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Dan yang selanjutnya adalah kaitan kurikulum dan pembelajaran.
Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Kalau pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari beberapa unsur, yaitu manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Masing-masing unsur memiliki peran yang sangat penting. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran, terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lain seperti tenaga perpustakaan. Material meliputi buku, papan tulis, board maker, dan fotografi. Selanjutnya adalah perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Perbedaan antara kurikulum, pembelajaran, dan hubungan dari keduanya merupakan permasalahan yang cukup banyak diperbincangkan. Namun, pada umumnya, para ahli lebih senang menyederhanakan perbedaan definisi kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan istilah apa dan bagaimana. Kurikulum lebih menekankan pada apa yang diajarkan, sementara pembelajaran lebih banyak menekankan pada bagaimana mengajarnya. Untuk itu, kurikulum lebih banyak berisikan pemahaman tentang program pembelajaran. Selain perbedaan kurikulum dan pembelajaran, di sini saya juga akan menjelaskan tentang hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, meski berada pada posisi yang berbeda. Saylor berpendapat bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo and Juliet. Artinya, bahwa pembelajaran tanpa kurikulum akan tidak efektif, ataupun sebaliknya kurikulum tanpa pembelajaran akan hampa atau bahkan tidak akan berguna. Kalau diamati secara seksama antara kurikulum dengan pembelajaran dengan memperhatikan definisi di atas, maka kedua permasalahan tersebut dapat dikatakan kurikulum dengan pembelajaran, yakni saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hal ini dipertegas dengan pendapatnya McDonald. Menurutnya, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem, yaitu yang pertama, mengajar merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua yaitu belajar merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran adalah keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar antara guru dan juga peserta didik. Dan yang terakhir yaitu adalah kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan juga ada pendapat serupa yakni menurut Jais. Dia menjelaskan bahwa kebaikan suatu kurikulum tidak dapat dinilai dari dokumen tertulisnya saja, melainkan harus dinilai dari proses pelaksanaan fungsinya di dalam kelas. Bagaimana apakah berhasil atau tidaknya. Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang berfungsional, yang beroperasi di dalam kelas, yang memberikan pedoman dan mengatur lingkungan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas.